Sebelum kita mulai double pivot, kita boleh tribute dulu buat Arteta yang masuk final UCL. Buka-buka saya. Emang nggak boleh dibuka? Tidak boleh bayar, Mas. Oh bayar. Ada yang gratis. Pegang-pegang boleh nggak? Jangan. Kenapa emang? Tidak mengerti. Iya, kalau ikutan. Ini siapa? Siapa ya? Oh ini siapa? Saya kemarin diundang ke sini Mas dari telepon, katanya aku disukain sama di sini. Aku akhirnya datang ke sini. Oke, ini Nama aku Samuel Eto'o ini. selamat datang di Double Pivot. Double Pivot merupakan sebuah program yang merangkum berita sepak takraw dari Yes, dan juga kita volley pantai. betul. Iya. Hei, yang di belakang kita lagi take. Ahlan. Kedengeran sampai sini. Sampai sini. Dan Double Pivot ini merupakan sebuah program yang merangkum berita sepak bola tentunya dari seminggu terakhir. Banyak banget nih Rim. Betul sekali, banyak banget berita kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Betul Nah. sekali. Dan jangan lupa di hype guys videonya. Betul. Jadikan misi kita untuk membuat Double Pivot adalah konten terbanyak viewsnya di minggu itu. Kalau bisa di atas menjadi manajer. Jadi nanti Bang request Double Pivot. Kalau Nah, orang-orang di komen Bang menjadi manajer kapan Bang? Menjadi manajer kapan? diganti Bang, request dong Double Pivot begitu. Nah. Kalau kalian ada saran busananya seperti apa, kalian boleh request juga. Betul banget. Dan sekarang Yes. bukan cuman kita berdua yang udah hadir di depan kamera, ada juga Tepung Ninja Warrior. Silakan. Bisa langsung aja. Ya, halo. Ya. Ya Mbappe, nanti saya kirimkan ya. Oke. Saya kirimkan ke Extra Exposito ya. Oh, ngerusak set. Rusak set sekarang. jatuhnya. Ngerusak. Ngerusak. set. Pama. Iya. Mama, Ali rusak, Mama. Tadi Ali sudah teleponan hotline ya. Yes, Melakukan betul. hotline bersama sang pemain bintang yang dia kenal. Kebetulan dia teman SMP-nya. Yes, betul sekali. Kylian Kebetulan Mbappe. SMP pas Mbappe lagi belajar, Ali jualan cilok di belakang. Iya. Dan Mbappe ini kebetulan juga orang Solo. Kan teman SMP waktu di Solo. Kenapa ya orang Solo? Jadi kalau kalian kurang tahu guys, untuk para pendukung Real Madrid, Madridismo, geram sama kecewa sama kelakuannya Kylian Mbappe. Betul Nih. banget, pilihan ke Mbappe. Kylian Mbappe ini dibikin banyak ulahnya nih Rim. Banyak karena dia kan lagi hamstring Nugi. Dia lagi hamstring. Kita tahu lah nih orang cedera gitu. Yes. Tapi ada satu kelakuan yang Ya bikin itu dia ngapain Noge? yang bikin Ya itu dia ngapain Noge? Madridismo. Gram. Udah gue udah baca. Oh udah. Yaitu dia malah jalan-jalan dia. Cakep. Bukan itu pantun. Oh iya lupa. Malah jalan-jalan si Kylian Mbappe. Udah tadi goblok. Oh sedih dia. Iya maaf. Maaf. Mau 2.000. Kita udah pesan ketoprak belum sih abangnya nungguin nih. Itu dia. Bang tadi nyucinya kita mau Oh iya, siap. Lanjut. Perjalanan ini tidak dilarang sebenarnya sama klubnya Rim. Sama Real Madrid sebenarnya nggak apa-apa. Pas dia ke Prancis sama Italia itu, dia sama pacarnya si Extra sama- Esposito yang main elit tuh. Yang main elit. Oh. Iya. Iya yang main elit. Ente nonton elit Gul? Oh Allah. Jadi buat Jangan. Karim udah punya foto-fotonya. Iya. Lagi di pantai. Ngaco loh. Ih. Jadi guys, mungkin timingnya ini karena deket sama Klasiko, jadi pada nggak puas si Ya. Mas Madrid. Karena banyak yang anggap sikapnya ini kurang profesional. sama Betul. kurang prioritasnya terhadap klubnya. Lo Sebenarnya- Madrid lo lagi kondisi yang lagi cacing-cacing naga-naga. Enggak. Kok lo malah begini. Iya aturannya aturan tertulis nih menurut gue ya. Jadi sebenarnya nggak dilarang juga. Mataku sakit sumpah dari Sama. tadi. Iya. Kenapa? Belum diusir gak nih Laron? Coba depan kamera gitu. Nah, tapi saking bencinya fans-fansnya dok dengan Iya. dengan si Mbappe ini sampai ada petisi Mbappe out. Wow. Petisinya ini ada di websitenya si www.mbappeout.co.id. .org. Yes. Jadi di website ini muncul kalau misalnya ingin Kylian Mbappe out yang tanda tangan sih dikit ya. Yang dikit ada 20 juta. Per tag ini 20 juta lebih. Per tag ini 20 juta. Kita nggak tahu pas di-upload mungkin
udah 500 juta bisa jadi ya. 29 juta 715.000 dan 522. 29 juta kalau dikasih ke Ali keluar dari gerombol sekarang Pasti. juga. Karena Bentar, balik website. Kok Anda ikutan tanda tangan? padahal fans Barca ya dia. Anda fans Barca loh. Si Gani ini bener-bener Nama website apa coba lihat nama website? www.keluarkanmbappe.com. Bukan. www.mbappe tidak asik. Mbappe out. Mbappe out.replit.app itu bisa dicek guys kalau kalian tidak percaya. Enggak, pertanyaannya gini sih Rim, menurut gue. Iya. Kira-kira Florentino Perez dengerin gak ya 29 juta orang ini? Ini Perez aja nggak main Instagram. Main. Dia mainnya apa? Friendster. Ini kedengeran gak sih sampai depan nanti? Kedengeran nggak sih suara deh? Di ngomong? Gak dengeran? Kedengeran ya. Friendster dia mainnya. Mohon Suaranya agak kenceng aja. Ya udah biar urusan gue. Menurut gue mungkin. Mungkin nih. Nah jadi Mbappe kalau misalnya ini dia juga terakhir kelihatan berantem sama staf pelatihnya Arbeloa. Wow. Pas lagi latihan Real Madrid versus mana tadi? Pas lawan Real Betis. Gue sambit ya prompternya. Nah. Jadi pemain ini dia bicara marah-marah kayak gunakan kata-kata kasar. Yang kita sudah tidak boleh di sini. Iya, dilarang agil ya. Dilarang agil kita ya. Iya. Karena yang bertindak sebagai asisten wasit di pinggir lapangan dan menyatakan dirinya dalam posisi offside. Betul. Dia jadi ngaco, dia di lapangan pun juga berantem. Perilaku Mbappe ini tidak diterima baik sama orang-orang sekitar Madrid. Berapa orang di klub pun juga langsung deket-deket sama dia, anggota staf perwakilan pemain yang lain mengkritiknya. Ya. Setelah Madrid karena dia nggak ngambil sikap yang lebih tegas. Itulah dan Ini itu. kita nge-quotes dari The Athletic ya. Iya, BTW ada ininya, apa namanya, source-nya. Source kita The Athletic bukan dari Story. bukan dari Atau Story. siapa nih? Yang cewek nih namanya? Oh, ketiduran. Sudah disiram. Enggak, ini Mbappe ini menurut gua Rim, kita balik ke Mbappe dulu. Ada semprotan merica gak? Kenapa? Kecepet. Lu kelihatan ya? Urusan gue. Oh iya. Oke, jadi- Mbappe ini kasihan sih menurut gue. Kenapa? Kayaknya emang dia public enemy semua orang sih. Dia tipikal temen yang gak bakal diajak main menurut Kalau gue. di Gerombol siapa contohnya? Gue ada sih. Siapa? Ada satu orang, gue sebenarnya gak demen banget sama nih orang. Iya. Nih orang kerjaannya ngasih hate speech. Masih Tiap hari hate speech. Siapa ya speech? Padahal di depan kamera dia kelihatannya tuh lucu apa Oh, segala gue macam. tahu ini orang sama gue benci juga kebetulan Iya. sama ini orang. Iya. Kebetulan dia selalu benci sama konten kreator yang lain juga. Iya, kan? bener. Iya kan? Dan Dia kita betul. dan kebetulan Doli kan web developer juga di Iya. IT kan. Doli udah bikin website ali.out.com. Oh, Jadi iya. dia bakal out kalau petisi kalian masuk ke website itu tanda Kita tangan. Hanya butuh 5 tanda tangan guys. Ya. Oke. Dan udah diisi Agil, Gani, Papai dan juga Sirsak ya. Iya. Bisa nggak ini meja disingkirin kita mau ngelawan dua orang ini? Mau ngapain? Call in. Call in. Oke, kita lanjut. Jangan lanjut dulu. Oh, jangan lanjut dulu. Kita udah tersambung dengan satu orang sahabat dari Mbappe. Oke. Dia mau klarifikasi terhadap apa yang udah dilakukan oleh Mbappe karena Mbappe ini terbukti jalan-jalan Cakep. di Prancis dan Italia. Jangan pantun Iya, bukan jalan-jalan ada. jalan-jalan Gitu. ke Prancis, masa Cakep. gitu. Iya. Dan kita udah tersambung dengan salah satu sahabat Mbappe. Halo. Halo, Oh, udah langsung ya, cepet banget ya. Cepat ini. Sekarang koneksi kita cepet yang Sekarang ini. cepet Iya. ya. pot ini mah aman. Oh, aman. Suara kayak agak nggak asing ya. Nggak asing, boleh tahu namanya siapa? Siapa ini? Siapa coba Lah, kira-kira? maksudnya Tebak-tebakan. Anda yang beritahu namanya siapa dong? Coba siapa coba? orang Spanyol juga. Agus. Masa sahabat Mbappe namanya Agus. Iya, mungkin. Setidaknya namanya nama-nama Perancis dikit dong. Nama Perancis lah. Namanya Siapa? Ayo. Filippo. Filippo. Perancis. Tapi kalau kita terima mungkin Mbappe lama di Italia kan. Iya, Dan iya. liburannya juga di Italia sama Exposito. Oh iya, kebetulan dia kenalnya dari situ, bener. dia sama Esposito setahu gua. Kok Despacito? Nggak, ceweknya Bape kan? Oh iya, ceweknya Mbappe. Jadi Esposito. boleh Pak Filippo kasih tahu hubungan Anda dengan Mbappe, teman dari mana, apa segala macam? Saya sama Bape dulu pernah jualan bareng kita. Jualan apa? apa? Dulu saya sempat jadi agennya Bape kan dulu. Oh, Katanya jualan kok jadi agen sih? Nggak, agen. Oh, agen. Oh, dulu Saya agennya yang Mbappe. jual Bape ke klub itu saya dulu lewat saya. Oh, jadi hubungannya profesional apa sahabat nih?
Maklar. Oh, itu makelarnya Mbappe. Maklar Mbappe. Tapi Oke. saya dulu udah nggak mau hubungan lagi. Lo ngomong pelan-pelan, Pak. Tolong bisa diulang, Pak. Bisa diulang tadi kayak kita agak miss. Saya Mbappe udah gak ada hubungan lagi. Oh, udah nggak ada saya hubungan lihat lagi. ini orang tidak punya etika, saya lihat. Oh, jadi dia juga benci sama Mbappe ternyata. Kenapa? Saya benci karena saya ngelihat dia waktu pas final. Heeh. Final sama siapa ini? Final mana? Final sama Argentina. Oh, Oke, 2022. 2022. Iya. Dia Dua. berapa tuh? Berapa? 2021. 2021. 2022. Dia kayak denger lu nih. Oh iya, siap Pak Filippo. Dia kayak ngelengkapin salaman. Itu gue gak suka di situ. Oh, ngelengkapin salaman siapa? Sama orang siapa ya? Messi, masa Messi ya? Itu Anda bikin hoax sendiri apa gimana? Kagak, cek di YouTube ada. Ada harusnya ada. Ada di YouTube. Anda selaku seorang sahabat apa yang Anda lakukan? Agen. Selaku seorang sahabat, seorang agen, apa yang Anda lakukan terhadap kejadian Mbappe ini? Iya, saya sih mau dia udah hilang respect sebenarnya. Udah. Udah hilang Nah, respect. kalau misalnya ada orang-orang yang kelakuannya seperti Mbappe, apa yang harus dilakukan? Harus dikasih pelajaran menurut saya. Pelajarannya seperti apa? Ya jangan kasih karir lagi. Gimana? Jangan dikasih karir lagi udah. Lepas dari klubnya, cabut udah. Pecat. Oke, jadi kebetulan Pak Filippo ini Rim, dia juga sebenarnya agak nggak terima dengan kondisi Mbappe sekarang pacaran sama Esther Karena Pippen. saya menyadari betul bahwa dengar nih. Saya belum selesai, bentar Pak Filippo. Yes. Jadi ternyata si Pak Filippo ini dulu pernah deket sama Esther Esposito. Wah, sedikit bikin lo. Udah mulai benggong. Pernah deket sama Pak Esposito, betul nggak? Kagak. Oh, Ya Esposito. Jadi menurut Anda dengan dia pacaran sama artis ini secara gamblang ya, secara general. Tinggi palanya. Apakah pacaran sama artis bikin pala tinggi? Ngaruh dong. Contohnya seperti apa, Bapak Filippo? Ya mukanya begitu lihat tuh. Apa ya? Kok li mukanya begitu? Istilahnya nih orang mukanya kayak dapat barang bagus. Udah. Ini cut ya? Ini cut. Kagok udah kagok. Ini cut. Ini bagian itu cut. Emang bebas kan? Terus Pak? Udah kagok. Hmm, Jadi begitu dah. Nggak, menurut lo apa pacaran sama artis tuh kenapa salahnya di mana? iya. Ya mindset tuh udah berubah mindsetnya. Nggak bisa jadi dia disetir sama ceweknya tuh, Gul. Ya sangat lah. Kok gue sih? Ya sangat. Apa? Lu gue tonjok lu kan masih samar-samar nih. Gimana Pak Filippo? Kan ini ya orang tuh ngaruh, dia dapat yang angka-angka ujungnya ada MM-nya, ya ngaruh dong. Berpengaruh. Jadi kalau pacaran sama artis yang ada MM-nya itu bahaya ya? ngaruh. Oh iya. Dan dia kalau mukanya dia biasa aja. Wah, itu nyindir siapa ya begitu? Terlalu internal ini. Jadi Pak Filippo ada saran nggak buat Bape? Siapa tahu Bape nonton dan denger berita Saran dari saya Deportivo. buat si Bape, jadi gini Pe. Coba kita renung dulu. Siapa yang ngangkat kita? Yang ngangkat kita cuma akhlak kita. Yes. Ya salam. Seorang bintang bakal bersinar kalau akhlaknya bagus. Amin. Goblok. Begitu dia akhlaknya kurang, mau mainnya kayak apa aja nyebur pasti. Nyebur. Jeblos dia pasti. Jebloskan nggak tapi itu hitungannya? Lu kan udah lagi samar-samar nih lu. Jangan dibikin orang Tapi, enggak dong. tapi Pak Filippo boleh untuk terakhir kali mungkin Terakhir nggak doain menurut gua. doain Bape lah. Doain Mbappe dan kasih kesan-pesan untuk Bapak Ali di belakang kita. Iya. Ya semoga Bape cepat dikasih hidayah sama Allah. Amin. Semoga Bape menjadi pribadi yang lebih baik lagi habis ini. Amin. Bisa tahu kapan dia harus bersikap dewasa dan kayak anak kecil, dia harus bisa bedain habis ini, dapat hidayah pokoknya. Tambah naik karirnya, semuanya itu semua dari bawah dulu emang. Kita dari atas kok ke bawah, ntar naik lagi kalau misalnya dia bisa berubah. Betul. Kalau untuk Ali? Untuk Pak Ali semoga cepat punya pasangan yang bagus. Amin. Sayang sama Ali. Amin. Jangan cari yang ada MM-nya Li ya. Buang tuh M Li. M siapa? Ada angka M ujungnya ya, followernya nggak perlu. Itu nggak paham-paham Li. Oke Pak Filippo, makasih udah berhubung bersama saya dan Karim. Oke, sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu dan jangan lupa ngomong ke Mbappe ya, kalau Mbappe ini banyak nggak disukai sama orang juga termasuk Anda ya. Banyak. Gitu. Iya, emang Karim. lagi fenomena Mbappe itu menurut gue bakal sangat berpengaruh dengan lingkungan yang akan terjadi di Benar. Real Madrid. Toxic jadinya. Jadinya toxic. Dan ini beneran terbukti. Buktinya seorang Rudiger ngamuk. Ya. Rudiger adu mulut sengit sama rekan timnya di ruang ganti. Si Valde bebas
dia bulan April lalu. Ya. Dia itu tersebut dikonfirmasi sama Atletik. Ada beberapa sumber yang mengatakan kalau misalnya Pelan-pelan. Konfrontasi. konfrontasi itu dicipu sama Rudiger. Dipicu. Dipicu. Iya. Gila, ini pemain Jerman ini berusia 33 tahun itu kemudian meminta maaf. Dia minta maaf Minta maafnya atas gimana? tindakannya. Minta maafnya gimana? Dia bikin klarifikasi. Seperti apa klarifikasinya? Boleh sini. Coba Anda jadi Rudiger coba. Ngomong. Udah dari tadi. Ulang. Selamat pagi. Ya kenceng suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Dengan ini perkenankan saya Anthony Ali Rudiger. Yes. Yang saya saat ini berumur 33 tahun. Yes. Saya tidak ingin memperpanjang masalah karena masalah itu membuntukan jalan panjang saya. Jadi dengan ini saya meminta maaf. Terus. Saya meminta maaf. Saya menginginkan semua berjalan dengan tidak lancar karena kelancaran itu membuktikan bahwa kita tidak ada tekanan. Hidup ini perlu dengan adanya tekanan. Terima kasih. Tolong ditekan di sini tombol. Ada tombolnya, tekan aja. Yes, oke. Jadi diwakili oleh Pak Samuel ya. Pak Samuel, betul, yes. Udah Rudiger berantem, Carreras juga berantem Sama Arbeloa. Arbeloanya. Di situ ada ketegangannya terjadi sama si Carreras sama Arbeloa berapa minggu terakhir. Betul. Berapa staf pelatih juga mengeluh kalau misalnya attitude-nya dan profesionalismenya Carreras itu sumber dekat tapi pemain pada malah ngebantah. Wow. Tapi Van Dijk Carreras juga udah jarang main sekarang semenjak Arbeloa Iya sih. ngegantiin si Xabi Alonso di bulan Januari. Dan itu sumbernya dari Athletic FC. Allah. Jadi dinamika Real Madrid ini bukan mau bangkrut, Tapi mau bubar kayak band-band. mau bubar. Kayak mau bubar rasanya, berantem, Contohnya vokalis band berantem sama banyak lah. Banyak yang bubar gara-gara berantem. Kita nggak bisa sebut nih depan kamera. Contohnya. Contoh band yang bubar apa? Bisa bahasa Indonesia gak sih? Kalau ada yang coba ngomong gue dari tadi. Yes, jadi kalau misalnya ini kita ngelihat ada juga pertikaian dari Valdefre melawan Valverde. Yes, melawan Tchouaméni. Jadi VV Valdefre sama si Tchouaméni ini katanya pukul-pukulan. Saking sengitnya katanya hampir berantem sih, hampir pukul-pukulan ya. Itu sih pecah sih kalau pukul-pukulan. Makanya sebelumnya tapi akhirnya dipisahin sama rekan tim sama staf pelatihnya. Tapi katanya mereka udah maafan, yang gue tahu. Yang gue tahu mereka udah maafan. Nah, konsepnya Nugi seperti ini. Apalagi udah mau terjadinya Klasiko. Ketemu Barca yang lagi solid-solid deh. Barca lagi ngecun. Lagi ngetun. Ibarat oli baru ini masih belum hitam warnanya. Iya. Ibarat baru di spring balancing dah. Yes, betul sekali. Betul sekali. Nah, lo ngeliatnya dia bagaimana nih? Bagaimana? Kok bahasanya pundit juga ya. Bagaimana ya? Iya. Seperti apa Barca bakal bermain lawan Real Madrid nanti? Menurut gue Barca lawan Real Madrid ini ya di saat Madrid yang udah kelihatan borok-boroknya lah ya hasilnya. Karena makanya gue bilang nih kita off the pitch dulu deh. Orang yang hidupnya maunya duit, isinya kan Real Madrid. Mau gaji tinggi, bintang apa pada gini semua kan, dongak-dongak kan. Terus. Kan pada dongak-dongak kan orang-orang itu kan. Jadi mereka jadi NPD satu sama lain gara-gara merasa dirinya bintang. Terus. Gue kayak agak gak enak ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Udah capek. Lo ngeliat untuk seperti ini di mana Klasiko terakhir yang dimenangkan oleh Real Madrid 2-1. Habis itu masuk ke Klasiko kedua, kondisi tim yang berbeda. Ya. Dengan pelatih yang berbeda. Hansi Flick di satu sisi Arbeloa yang masih belum tahu masa depannya kayak gimana, tapi Hansi Flick malah habis perpanjang kontraknya. Ya. Dan dia bilang Hansi Flick ini bakal jadi klub terakhir saya di karir kepelatihan saya. Berarti dia udah pensi abis ini. Bisa jadi. Nah, Menariknya. di sini fun fact Barca bermain tanpa Yamal dan Yamin juga Lamal Mbappe. sama Mbappe. Mbappe kan masih cedera hamstring. Dan lagi di Italia. Lagi gini nih. Baradudu baila hula pupusa. Dan Mbappe juga masih diragukan ya tampil untuk Madrid karena hamstring dan juga masih kebetulan lagi di Warkop Itali. Betul sekali. Kalau kalian, lu tau nggak ada video di TikTok di bagian Naples Itali ada yang jual, ada yang jual jeroan yang ditaruh di sini. Tau nggak lu?
Mungkin kalian tahu ya yang nonton. Lu prediksi lu gimana? Prediksi gue ya udah pastilah dengan keretakan yang ada di tubuh Real Madrid ini membuat Madrid sulit untuk bisa membuktikan dan mengukuhkan dia adalah tim terbaik dengan kondisi kayak gini. Fun Ya fact- Barca juga lagi bagus. Florentino Perez sampai nggak bakal datang ke match ini. Oh iya. Florentino Perez tidak akan datang ke match ini karena dia gue nggak tahu, mungkin dia karena ngerasa Madrid lagi nggak bagus, jadi dia nggak mau datang kayaknya. Iya sih. Menurut Tapi gue itu ini- jatuhnya cemen sih. Ngerti gak lo? Dia cemen ngapain? Lu datang lu hadapin. Iya, gue ngeliatnya kalau misalnya kayak begini, mungkin dia nggak mau ngerasain sampai selesai match itu tiba-tiba Barca fix dinobatin sebagai juara La Liga di match itu, dia nggak mau. Ya cuman nggak maunya dengan kondisi satu sama lain aja retak. Harusnya Nggak bisa satu pemikiran harusnya jadi. lu sebagai presiden kan lu tetap datang, lu tetap Iyalah, respect apa segala macam. Iya. Tabiat Real Madrid tau gak lo? Rodri menang Ballon d'Or nggak datang, ribet. Nggak, kalau itu katanya pesawatnya full book. Itu dia dadain kan dia fly Emirates anjing. Dia fly Emirates. Ini kan cuma sponsor. Ya sponsor pasti dapet lah. Ibarat kita dengan Wembley banyak-banyak, cuman kita nggak banyak. Nggak usah pakai anjing lah. Saya kalung. Oh ada orang Real Madrid di Ada belakang. Real Madrid di belakang, Oke, betul. kita kasih pandangan dulu buat orang Real Madrid. Halo. Yes, oke, kita lanjut aja GBL. Kalau misalnya Fabian Uzor mengatakan kalau dia lagi datengin seorang petarung MMA ke dalam sesi latihan Brighton untuk membantu timnya dalam duel 1v1, blocking situasi bola mati dengan aspek fisik yang lebih keras. Kok atlet MMA ditaruh ini dalam mau ngapain? Dan kebetulan kita langsung menghadirkan petarung MMA tersebut, yaitu Fabian Ruiz. Main bola. Main 8 kali, menang sekali, seri 84 kali. Maju lo semua. Oke, lanjut, gimana sistemnya menurut Anda? Kenapa menurut lo kalau duel 1v1 itu sangat berpengaruh untuk ngebantu ke pemainnya masing-masing? Lo punya mata nggak? Yes. Lo punya mata nggak lo Yes, berdua? yes, Hah? yes. Lo butuh face to face. Yes. Capek ngoreksinya capek. Iya, Lu gitu butuh dibilang. face to face yang dimana lu tuh butuh yang namanya memblocking gitu. Nah, kalau lu lihat, ini contoh salah satunya nih. Yes. Untung gue atlet nih. Kalau Iya, mau terus? kita gini aja. Terus. Nah, menurut gua blocking itu sangat penting karena lu harus melihat situasi dan kendali musuh lu. Kalau lu bisa ngelihat dia, berarti lu nggak perlu blocking. Tapi kalau lu nggak bisa ngelihat dia, lu perlu namanya blocking. Udah keluar. Udah, cukup. Keluar. Nih, BTW nama petarung MMA-nya kalau kalian nggak tahu, namanya adalah Christian Ekerlin dari Jerman yang dikenal sebagai Raja Frankfurt. Wow, dia udah punya julukan Raja Frankfurt dan juga dia diundang. Gara-gara Fabian Ruiz kayak orang Jerman juga. Siapa ya petarung MMA orang Jerman ya? Udahlah undang aja lah sini nih Christian Ekerlin. Betul. Gitu. Nah. BTW ada lagi update dari tim saya sendiri. Ya. Sir Dave Bracefield has left Manchester United board. Wow. Dia full focus on Ineos strategi and no longer on Man United. Jadi dia dari orang Ineos yang tadinya bantu MU, cuman dia sekarang keluar dari bagian sepak bolanya MU, dia dan fokus lini bisnis lain ya. lini bisnisnya Ineos. Ineos tuh bisnis apaan sih, Rim? Ineos itu jadi ikan, Bisikan. and nasi, Oh juga beras berarti. beras deh. Gue Gue juga nggak tahu. Yang gue tahu dia cuma ada di Mercedes. Oh dia ada Mercedes juga. Betul sekali. Oke kita ke berita selanjutnya ada MGW yaitu Iya, itu. Morgan Gibbs White yang Kenapa akan dia start nugi? menjadi nomor 10 di World Cup 2026. Emang yakin? Enggak yakin sih. Ini rumor sih. Ini statusnya, rumor. Iya, tapi emang iya sih. Lo kalau perhatiin dia 13 gol di Premier League sekarang. Mayoritas kontribusinya datang sejak awal tahun. Ya menurut gue bakal jadi obrolan juga sama Thomas Tuchel untuk siapa yang bakal ngisi nomor 10. Ya Nah, tapi kan posisi ini ketat loh. banyak nomor 10 ada Eze, Palmer. Palmer. Ya udah inget tuh. Aduh kayak enggak ya. Foden. Foden, Morgan Rogers. Morgan Rogers ya. Iya. Danny Murphy aja bahkan sampai bilang, walaupun Gibbs White unggul di GA ya, Iya. when you're looking for and you're looking as a manager for creative players on who is in form, who is scoring goals and impacting games, some of the other players on the list are not playing as well as him. Wow Dan dan dia bilang kalau misalnya James Perk pun juga negasin kalau misalnya I don't know why he's not getting a call up because he can't be doing any more than what he is doing. wow. Sekarang Gila. satu-satunya cara bagi Gibbs. Gua nggak dapat baca berita nih tadi. Sekarang cara apa? Lupa. 15-an ya. Ulang tadi James Perk ngomong apa? Udah itu kan udah dijelasin Sekarang tadi. satunya cara bagi Gibson untuk adalah terus tampil konsisten hingga akhir musim dan memaksa buat si
pelatih untuk tidak lagi mengabaikannya. Langsung gimana yang harus dilakuin Nugi menurut lo? Iya dari statistik dan GA-nya juga Morgan Gibbs White juga lebih unggul dibanding Iya gue udah bilang. kontender-kontendernya. Iya maksudnya ini gue double down lagi. Oh iya. Ya menurut gue layak lah. Apalagi dia kesian kan ininya robek nih. Oh iya itu dia gimana tuh dengan ini robek. Tapi biasanya dengan robek-robek gitu pemain yang makin Jago. cedera, Kayak biasanya Patrick. makin jago. Kayak Patrick tau gak lu yang jatuh dari jurang? Patrick Lampard. Bukan Patrick SpongeBob. Oh Patrick Lampard. Iya kan terus dia salah ngambil otak. Salah ngambil otak. Iya. Siapa tahu dia ntar tiba-tiba Iya. agak koslet iya, dikit iya, ya. Kita benar. doain untuk Morgan Gibbs White selama menuju World Cup bisa menjadi pilihan utama dari Thomas Tuchel. Tapi Bellingham apakah tidak akan bermain di posisi itu juga? Bellingham kayaknya dia taruh di 8 sih menurut gue. Bisa. Taruh di 8 di hitungannya. Iya betul. Oke, itu juga berita-berita yang akan udah kita sampaikan. Mau tanya dari tadi. Udah mau tanya. Oh mau tanya. Oh, Pertanyaannya kenapa nggak Paul Scholes yang main atau Gerrard Lampard yang main di Inggris? kita langsung masuk ke preview. Sementara itu ada Manchester United yang akan menghadapi Sunderland. Wuhuu. Tim Gua kecil lawan tim kecil. Peringkat berapa? Di bawah siapa? Di bawahnya City sama Arsenal. Bawahnya Lagi. Bawah City. Birmingham. Oke. Kelas Birmingham. Fun fact Nugi, Ya. sejak Carrick melatih Man United, gak ada satupun tim IPL yang bisa ngelewatin raihan poinnya dari Man United. Wow, itu selalu narasi yang dibawa oleh fans MU ketika MU udah masuk si Carrick itu. Padahal kan secara realita kan ya udah nih diada-adain gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? Ini siapa ya? Ya, nggak mau Kenapa ngakuin. bisa Gue juga ada fun disampein fact saya? juga nih, ada fun fact. Iya, Benjamin Sesko telah mencetak 7 gol dalam 595 menit di bawah asuhan Carrick dan 1 gol setiap 85 menit. Berarti kalau misalnya nonton MU, menit 86 pasti ada gol. Dan yang golin? Siapa? Ya kan Benjamin Sesko coba tahu kan gitu. Iya, bisa banyak. Keren sih. Ada apa lagi, Rim? Mereka berhasil, yang udah pasti my team, Hmm. meraihkan kemenangan ganda pertama mereka atas Liverpool di Liga dalam 1 dekade terakhir. Yang dibanggain cuma itu doang. Mana prestasi? Coba kita ada Pak Samuel di sini. Pak Samuel silakan. Halo. Enggak telepon sini datangnya langsung. Oh, iya. Liverpool Anda disinggung-singgung. Anda kan FSG ini dan kawan-kawan. Boleh. Sorry bos, gak ada yang tahu kalian. Halo Madrid. Udah kepanjangan. Oh iya. Kalau menurut gua yang dibanggakan MU sekarang adalah hanya menang lawan rival, tapi kebanggaan kita adalah menjuarai piala dalam beberapa tahun terakhir. Jadi beda level. Sorry banget nih bos. Oke, balik lagi. Menurut lu Rim, gimana pertandingan yang akan berjalan di game week kali ini Manchester United menghadapi Sunderland di Old Trafford? Jadi kita udah pernah ketemu sama ini tim kebetulan Nugi. Kita udah ketemu sama ini tim sebelumnya kemarin 2-0. Ya. Dan fun fact ini debutnya Lamens. Oh. Debutnya Lamens kemarin itu ketemunya di leg sama 1 ya? Di leg 1. Cuman kalau nggak salah itu timnya masih timnya Amorim kan. Masih timnya Amorim. Nah, lo kalau ngeliat starting lineup kita bandingin sama starting lineup Sunderland, lu bakal ngeliat di mana kita jauh lebih matang, dan Secara kolektif juga lebih solid. secara kolektif jauh lebih solid. Sunderland nggak sengegigit itu. Lah mau Nottingham kalah. Iya kan 5-0. makanya itu dia. Iya. Sunderland sekarang dia peringkat 12. Ya. Tapi XG-nya pun di peringkat 18. Maksudnya dia nggak nunjukin kalau misalnya dia lagi bagus. Dia walaupun menang sama Newcastle sama ngalahin Tottenham di home, tapi dia akhir-akhir ini lagi kalah banget. Sama Nottingham kalah 5-0. Ya. Itu kan menurut gue salah satu penghinaan juga. Sementara di match ini yang pasti semua orang akan tertuju dengan satu nama. Menurut gue satu nama yang akan bakal melihat apakah dia bisa mencetak assist atau tidak. Yaitu Broby. Ya, strikernya Sunderland. Manchester United dong. Oh, iya. Siapa lagi? Iya udah pasti Portugis Magnifico, the one and only Bruno Fernandinho. Jadi Fernandes. lo nggak panggilan sayang gue. Oh. Fernandinho. Jadi dia menurut gue, lo ngeliatnya gimana? Gue kepo dah. Apakah menurut lo bisa 20 deh? Gue nggak 21 menurut gue sisa 3 game gue udah lumayan kayaknya susah nih. Coba kita nilai dari match yang sebelumnya lawan Liverpool ya. Bruno nih ngotot parah. Ngotot golin tapi lawan Liverpool. Iya ngotot mau golin mau assist juga tuh yang Bumo. Iya, Itu kan mau Bumo kan nggak bumbunya kan cuman agak masuk angin kan. iya. Dan juga beberapa kali peluang-peluangnya tuh nggak bisa dikonversi jadi gol buat teman-temannya. Nah, kita percaya aja sama yang Bruno lakuin. Menurut lo bisa 20 gak? 20 Satu sisa lagi. game berapa lagi? 3. 1 gol berarti minimal ya setiap gol ada 1 assist kalau mau ngelampauin. Kalau minimal dalam 3 game harus assist 2 kali. Ya. Menurut gue Kalau mau ngelampauin. yang gue lihat semua sistemnya Carrick itu dimulai dari Bruno soal penyerangan.
Jadi menurut gue ada kemungkinan dia bisa at least menyamakan 1. Tapi kutukan ini akan terus jalan, nggak bakal bisa menurut gue. Oh iya. Cuman kalau dia lampaui itu, Hmm. kita tepuk tangan untuk Bruno Fernandes. Iya, kita masuk ke player to watch, Rim. Boleh, selain Bruno ada siapa, Rim? Gue udah pasti Bruno. Oh enggak, gue Mbumo. Gue juga kepo banget. Mbumo akhir-akhir ini menurut gue jelek banget mainnya. Semenjak balik dari AFCON gak pernah bagus sama sekali. Lawan Liverpool harusnya bisa 5-0, 6-0 kalau misalnya. Gara-gara dia. Gara-gara dia cuman balik lagi gue ngerasa. Lu siapa Nuk? Gue Sesko sih. Sesko. Sesko nih, gue pengen tahu ceilingnya dia itu semana buat seorang striker ya. Dia juga ternyata, gue agak kaget ya. Si Sesko nih ternyata atributnya lengkap. Dia bisa bawa bola, dia bisa nyundul, sutengannya kenceng. Sini gue cap. Tangan handsball, goal handsball. Ini goal handsballnya gak diomongin. Lah itulah kalau gue Benjamin Sesko ya, Rim. Cuman ini match menurut gue gak ada penting-pentingnya buat fans MU ya. Kita udah pasti di Eropa juga. Udah dipegang. Udah dipegang Champions League. Yang penting malah match ini Nuk. Yang ini justru tidak kalah pentingnya. Sebenarnya menurut gue ini penting gak penting sih. Ya penting, cuman Gak penting. gara-gara satu match yang bikin dia seri, jadi dia kayak aduh, agak off nih gitu. Ada Man City yang akan menghadapi Brentford di Etihad Stadium. Dan Brentford ini telah mencetak 18 gol di 15 menit terakhir pertandingan terbanyak di Premier League musim ini. Ini suatu hal yang apa ya, sebenarnya membahayakan, tapi buat City ya easy lah. Iya, dan City-nya kondisi lagi gak terkalahkan 15 game juga kan. Di kandang. Hampir Gitu. kalah sama Everton, tapi kan away itu ya. Betul. Nah, City telah kehilangan 12 poin dari posisi unggul pada tahun 2026. Termasuk yang terbanyak di kayak agak terganggu ya lama-lama. Lama-lama agak kayak mutan lah ya. Enggak, tapi kalau lu tanya gue jujur, pertama waktu City kalah 3-1, gue merasa bahwa ini gak ada mental. Tapi jujur setelah dia mengembalikan menjadi 3 sama di menit akhir dari Doku, itu menurut gue mentalnya City belum hilang buat title race. Cuman Menurut dengan kondisi sekarang perbedaannya gini. Kalau kemarin City itu kalau dia bisa menang terus, Arsenal menang terus, main di GD. Ini sekarang City kalau mau juara harus berharap Arsenalnya kepleset. Iya. Yang dimana susah banget. Pokoknya jangan ngandelin orang. Kalau bisa kita ngandelin diri kita sendiri, kita andelin diri kita sendiri. Di momen ini kita jadi kita jadi ngandelin orang. Itu yang bikin gue males. Itu gara-gara Gehi sih menurut gue. Aduh, gue agak gedek parah sih. Momen itu gedeknya parah. Karena gue udah Lu biasa aja pas kebobolan. Lu kan pas lu Gehi ini. kan kita di grup. Iya, lu gak muncul. Ya gue malu lah. Enggak, Udah di lu bilang ya di-bully. udahlah gak apa-apa lah gitu. Nggak ada goblok. Katanya, ya Nggak udahlah. ada sama sekali. Akhirnya gimmick gue jadi fans City udah bisa hilang. Gak ada, gue gak gimmick. Wallahi gak gimmick. Wallahi. Sumpah dari sama bapak gue. Gue gak gimmick. Wallahi. Gue true fan City. Cuman gara-gara narasi framing kalian gue dibilang karbitan. Sialan. Padahal lu aslinya Karbida. Mau tato gue gak? Asik. Kan Bimo Iya. tatoan. Kenapa pak? Biar saya gantiin. Oh mau ganti? Iya. Silakan. Silakan. Kok semuanya? Lanjut. Menurut gua secara perspektif dari apa ini? Udah selesai, udah gak ada. Lanjut gak apa-apa. Enggak. Oke. Gimana player to watch siapa Rim? Brentford Player to dari watch, sisi gua Brentford ngerasa- gimana? Enggak lo, gue kepo. Tadi kan Ali bahas mental. Menurut lo pemainnya ngeliat lawan Brentford gimana? Pemain-pemain menurut gue emang masih ngerasa ini bisa ada harapan untuk bisa dapetin Premier League. Cuman gue nggak yakin, gue sebagai fans gue nggak yakin ketika ngelihat Arsenal dengan runningnya dia di Champions League, dia main juga pasti gitu. Dan dia juga game in hand itu gampang-gampang. Itu yang membuat gue jadi kayak udah gitu kita mengharapkan Arsenal jatuh, itu berat. Iya, apalagi Arsenal lawannya paling beratnya adalah lawannya di minggu ini juga si West Ham kan. Gua ngerasa ini sih. Coba deh. Prediksi lo kira-kira berapa skornya? Prediksi skor Man City Brentford udah pasti menang City lah. Menang City kayak selisih 2-0, 3-1 gitu-gitu. Ya tapi gua di sini lihat tekanan City kayak nggak akan menang juga sih. Kayaknya imbang loh. Berapa prediksi lo? 2 sama. 2 sama ya? Karena
Kalau- Punya tekanan dari City juga. Iya. Tapi yang main duluan siapa? West Ham apa Arsenal? Wah, ini gue suka nih kita main di bab-bab begini nih. Siapa duluan yang main coba? Boleh dicek. Yang main itu City duluan. City duluan. Arsenalnya kapan? Arsenalnya besok jam 10:30 di Oh, Arsenalnya Minggu. Minggu. Tapi kalau City main duluan masih bisa sih. Masih bisa. Liverpool Chelsea 6:30. Wah, enak banget tuh Liverpool Chelsea tuh. Oke. Oke. Masuk ke match selanjutnya. Gua player to watch menurut Oke. gua bakal Erling Haaland di sini. Gua mau ngeliat dia tuh, menurut gua Erling Haaland sekarang lagi nggak masuk ke obrolan. Dia cuman masuk obrolan striker di awal season. Di sini udah nggak masuk karena gua nggak rasa dia jago hari ini. Iya. Sangat di bawah standarnya dia untuk menjadi pemain bagus. Gua ngerasa Sesko, Gyökeres, Ekitike semua jauh di atasnya dia. Terlalu lebay sih Rim itu. Masa Ekitike dibawa-bawa. Gyökeres dibawa-bawa. Sesko. Kalau Sesko gue masih agak ini lah. Ente asik sama Sesko. Anak asik sama Sesko. Asik kan? Gue player to watch gue pengen ngelihat kan Rodri masih cedera ya. Gue pengen coba Nico Gonzalez, kita nggak ada opsi lagi. Kovacic oke. Cuman dia kan belum pernah ada di 90 menit kan. Pasti Nico lagi menurut gue. Gue pengen Nico ngebuktiin lah minimal gitu. Gak usah sebreket sama Rodri. Setidaknya dia jangan nyusahin gitu. Oke. Menarik menurut gua. Lu prediksi skor berapa? Prediksi skor gua 3-2, tipis saja. Menang. Menang City. Oke. Menurut gua. Ya walaupun menang cuma pasti bakal tipis banget gua ngerasa. Dan City nggak mungkin clean sheet. Dan di mana di match-match gini padahal lo harus bombardir gol sebanyak-banyaknya. Dan gua ngerasa lo bisa. Ya di sisi mata koin selanjutnya ada Arsenal yang bertandang ke London Stadium, stadium West Ham. Yang akan menghadapi di game week, saling berhadapan dengan game week ini. Dan West Ham kalah dalam 5 pertandingan derby London. West Ham sekarang pelatihnya siapa? Sekarang West Ham itu Nuno ya? Nuno Espirito kan? Nuno Espirito. Udah Vitor Pereira. Enggak, Vitor Pereira kan Nottingham. Ya? Setahu gue Nuno Espirito. Nuno berarti Nuno. Nah, Nah, Arsenal ya kita nggak bisa pungkirin. Season ini adalah season Arsenal nunjukin defense out of this world. ya. Attack walaupun attack kita agak ragukan di situ. Cuman lagi lanjut ngomong. Gue gak tahu lu mau ngomong apa, maksudnya gue terusin. Oh iya, gue ngerasa Arsenal season ini akan mengunci di game ini. Tapi ini salah satu game yang krusial buat West Ham dan juga Arsenal. Jadi ada narasi di Twitter bahwa West Ham ini adalah salah satu klub yang bisa menentukan Arsenal juara apa enggak dan juga bisa membuat Tottenham Hotspur degradasi apa enggak. Nah, dan ini kondisinya, tapi West Ham bakal datang bukan sebagai tim yang kondisi jelek. Dia datang dengan kondisi tim yang gua harus fight untuk relegation. Iya. Gua harus mau nggak mau, posisi gua sekarang sangat terancam. Gua harus bisa surpass ini semua. Dan ini do or die-nya menurut gue agak salah ya di momennya ketemu Arsenal. Iya benar. Arsenal juga mau do or die di sini karena dia kalau udah menang ini juga ngunci nih hitungannya. Betul. Dan di mana Arsenal sekarang punya fix baru kan untuk di midfieldnya, yaitu Declan Rice, Eze dan si Luis Kelly. Berdasarkan dari match yang yang lawan Atletico. Dan gue ngerasa Luis Kelly is a very good Midfield. very good fix lah, very good fix. Gua ngerasa. Odegaard tuh emang cedera ya? Apa emang gak dimainin? Odegaard main kemarin kan babak Maksudnya kedua. kenapa nggak starting tuh menurut gue kenapa lebih milih Luis Kelly? Karena mungkin atributnya Luis Kelly itu lebih defending kali, bantuin Rice. Karena Eze yang doing apa namanya, flare-nya dia itu muter. Cuman ngeliat match kayak begini, gue sangat kepo dengan Eze. Ya, West Ham bakal datang dengan negatif football, ya. pasti. Oh enggak lah, kan dia butuh kemenangan juga. Dan dia main home loh. Sebutuh-butuhnya. Lu nggak mungkin West Ham ketemu Arsenal dia berani untuk ngebuka. Ya. Dia apalagi si Nuno Espirito Santo, dia bakal defense, ngeliat opportunity. Summerfield, Bowen, sama Mateus disuruh maju ke depan. Ya. Pasti disuruh gitu. Ada Pablo Sarabia bukan sih? Pablo juga di situ. Maksudnya gue ngerasa ini beneran Bukan Pablo Sarabia. bukan. Pokoknya mereka bener-bener bakal ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya ini negatif football ini bakal works apa enggak di saat lawan Arsenal ini. Aaron Wan-Bissaka kemana? Cedera ya? Jadi Aaron Wan-Bissaka ini dia tuh bukan cedera aslinya. Dia emang lagi nggak kepake aja. Oh, Ya, jadi Aaron lah.
Arman Bisaka ini gimana Rim nasibnya? Ya karena lu mau berharap kalau untuk ngebantu penyerangan bukan Arman Bisaka orangnya. Oh gitu. Ya Walker Peters jauh lebih bagus. Cuman Waduh. untuk defense ya gue ngerasa harusnya Arman Bisaka yang dimainin. Iya. Karena untuk lo ngebendung si Trossard, lo ngebendung atau Martinelli atau Eze ditaruh situ, menurut gue paling pas adalah Arman Bisaka. Betul. Karena defense quality yang dia punya sangat bagus, menurut gue sangat sayang kalau nggak ditaruh untuk melawan Arsenal. Tapi kita bicara soal Saka nih. Saka kemarin tampil menurut gue sebenarnya kalau dia nggak golin bukan standarnya di dia lah, ngerti nggak lo? Bukan standar dia. Sebagai winger yang kita tahu gimana Saka gitu. Cuman gue berharap Saka di sini kita penonton netral ya anggapnya ya. Buat nonton ya gue berharap enggak lah. Kita nonton netral. Enggak berharap penonton netral yang nonton. Iya. Terhibur lah setidaknya sama Saka gitu. Kan kesian kita nonton. Menurut gue olahnya pasti lawan Eze. Harus dilihat Eze di saat lawan tim low blocknya dia kayak gimana nih, passing wise-nya gini, apakah harus lo mempermainkan Odegaard di situ untuk ngebantu tempo midfieldnya. Seperti itu gue ngerasa sih. Iya. Kita masuk ke player to watch lah kalau gitu. Oke. Siapa lu? Player to watch gue pasti Eze. Gue Saka, gue pengen tahu Saka. Masih gak ya dia gitu? Masih ada gak ya gitu? Ya kita bakal lihat. Enggak, pengen lihat. Dia 2 gol 1 assist. Kata Doli di luar ngomong. Kita kan player to watch, pengen lihat. Prediksi skor? Prediksi skor feeling gue menang Arsenal sih 2-1. Gue bakal tipis, menurut gue ini bakal match 2-1. Iya 2-1. Oh, lu 2-1 juga. Gue 2-1. 2-1 gue ngerasa. Gue pengen banget dia kepleset di sini cuman ya udah. Gue West Ham. Lu West Ham. Mm-mm. 2-1 West Ham. Biar beda aja. Seru sih. Ya kan. Itu yang gue inginkan sebenarnya. Summerfield. Kita masuk ke match inti dari game week kali ini di Premier League. Ada Liverpool yang akan menghadapi tim semenjana yaitu Chelsea yang diasuh oleh Callum McFarlane. Yes. Kita Chelsea sudah yang 5 game terakhir di Premier League belum menang ya. betul, itu yang Betul kasihan kan? ya. Hanya Betul. golin satu doang. Satu doang itu juga Enzo. Oke, kita langsung terhubung dengan salah satu IO dari event Liverpool lawan Chelsea ini. Halo. Halo, Halo, udah? udah Pak. Halo Pak, dengan siapa? Saya dengan Pak Samuel Pak. Oh, Pak Samuel. Samuel. Benar. Lagi-lagi soal Liverpool nih Pak Samuel mau lawan Chelsea, Apa, mainnya di Pak? Anfield. Apa Pak? Liverpool mau lawan Chelsea namanya di Anfield nih Pak Samuel. Kok suaranya kurang keras ya Pak ya? Ntar rusak Gimana Pak kuping Samuel orang. Liverpool lawan Chelsea-nya? Oh iya, itu baru enak suaranya. Gimana? Ini gimana Liverpool lawan Chelsea? Oh, Liverpool lawan Chelsea. Kalau saya melihat situasi dan kondisi saat ini bisa diperhitungkan dalam jumlah yang tidak ditentukan, Pak. Yang dimana Liverpool ini bisa menjadi struktural untuk mendapatkan ilmu fisika, Pak. Ini kayak Oke. penipuan ya. Yes. Enggak. Dari pertandingan ini saya bisa melihat bahwa Liverpool akan memenangkan pertandingan dengan mudah, Pak. Saya tidak kuat. Kenapa mudah ngerasa Pak? Karena saya melihat peluang yang diciptakan sama Liverpool lebih besar, Pak, daripada Chelsea ini, Pak. Maksudnya? Peluang yang diciptakan ini lebih besar daripada Chelsea, Pak. Bapak kok dari tadi kok maksudnya terus kita berantem aja yuk, Pak? Enggak, gue gak paham maksudnya gimana. Saya juga nggak paham ya. Enggak, peluang. Oh, peluangnya Liverpool lebih banyak. Benar, karena kita juga sudah bakal tembus Liga Champion, Pak. Jadi ini game yang penting nggak buat Liverpool lawan Chelsea ini? Ya kok Bapak banyak tanya ya, saya lihat-lihat ya. Ya kalau Saya saya kan, Anda kan saya bayar ini. Oh iya, maaf. Nah. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi Liverpool ini menganggap lawan Chelsea ini adalah laga penting nggak buat nasib Liverpool ke depan? Sebenarnya lawan-lawan Liverpool itu tidak saya anggap penting ya Pak ya, karena nggak ada yang lebih besar daripada tim saya gitu Pak. Cuman ya kalau memang harus dipertanyakan seperti ini, saya akan mengatakan sedikit ada lawanan gitu. Karena saya punya teman, dan teman ini juga kebetulan fans Arsenal gitu. Chelsea maksudnya Pak. Udah. Terus mau tanya apa lagi Pak? Gua ngerti lu ngomong apa. Kita juga ada narasumber tidak ada narasumbernya. Oh, tidak ada. teleponan ya. Lagi telepon narasumbernya. Menurut lo prediksi skor berapa? Kalau menurut saya sudah pasti ya Pak, karena kita akan memberikan perlawanan yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu kimia Pak. Jadi kalau menurut saya, ini kemenangan yang mutlak, kemenangan yang sudah dipastikan 8-1 Pak. 8-1?
8-1. Maaf tadi dibajak gimana? Aduh deh serius kece kelamaan nih. Ya. Saya 3-1 lah. 3-1 3-1. player to watch. Player to watch. Nah, kebetulan anak saya suka banget sama ini pemain, Pak. Siapa? Namanya Milos Kerkez, Pak. Nama panjangnya siapa sih? Hah? Nama panjangnya? Nah, kebetulan anak saya namanya Eli. Oh. Jadi Milos Ali Kerkez, Pak. Oke. Dan kita kebetulan ada juga prediksi dari narasumber kita yang satunya fans Chelsea. Ya terima kasih ya Pak Samuel udah terhubung dengan kami. Langsung kita pindah ke lawan satunya. Kita udah terhubung dengan salah satu BOD dari Bluko. Halo. Halo. Suaranya langsung Suara langsung ganti dia. Halo. Boleh dengan siapa di mana? Saya dengan Behdat. Siapa? Behdat. Oh, Behdat. Oh. Kok kita bisa dapat Behdat langsung nih, hebat juga gitu. Behdat Bibali. Oh, Behdat Bibali. Itu Hedar kali maksudnya. Oh, iya. Oke Pak Behdat, nasib klub Anda ini terancam punah ya bisa dibilang ya melawan Liverpool yang bisa dibilang baru growing di akhir-akhir musim. Pandangan Anda di match ini bagaimana Pak Behdat? Musim udah habis, Pak. Musim udah habis. Musim udah habis. Tutup di situ. Iya, jadi anggap aja ini pertandingan have fun untuk anak-anak bisa bergerak lagi, bisa menemukan jati diri lagi. Kemenangan bukan target, targetnya adalah have fun. Targetnya adalah have fun, Pak. Kalau menang apa yang akan Bapak kasih imbalan untuk pada punggawai Chelsea? Kalau menang, saya bayarin mereka untuk spa bareng-bareng. Oh, spa di mana, Pak? Nggak maksudnya sparring. Oh, iya. Maksudnya diajak sparring tinju. Maksudnya iya, jadi difasilitasi gymnya. Iya. Wellness, betul kan? Recovery. Saya udah tahu otaknya kemana itu Pak. Iya. Hah? Iya silakan. Saya panggil semua terapis terbaik di London untuk datang ke Cobham. Beneran guys ternyata. Enggak, itu kan terapis yang jago. Iya. Yang jago. Terapis ini mereka certified untuk ngurus fisiologi, jadi hal-hal yang kaitan sama otot, syaraf, dan struktur tulang nanti bisa dirapikan dan badan lebih rileks. Oke, Pak saya mau nanya tapi terapis di Chelsea nanya asli mana nggak ya kira-kira? Rata-rata dari Thailand. Oh dari Thailand. Kirain dari Bengkulu. Soalnya Karin juga nitip pertanyaan katanya terapis di London itu ngasih anduk kecil nggak ya Pak? Oh, saya kurang ngerti. Nanti saya coba bareng anak-anak. Oh iya. Saya coba bareng anak-anak. Pak, terakhir Pak, player to watch Pak, siapa Pak? Player to watch dan prediksi skor, Pak. Player to watch ya anak saya yang paling progresif dan paling bisa diandalkan saat ini Joe Pedro. Ya paling saya berharap sama Joe aja memberikan gol-gol yang cantik karena Joe Pedro ini spesialis gol cantik. Yes, dia bukan spesialis menolong timnya, tapi dia spesialis di saat timnya kalah dia golin cantik. Yes. Siap lah Pak. Prediksi skor, Pak. Prediksi skor 2-1 Liverpool. Oh, pesimis sekali ya. Sekali. Berarti dia Musim nggak mau udah habis, keluarin musim quotes sudah Pak habis. ini. Iya. Musim sudah habis. Musim sudah habis. Ya Waktunya emang have fun. betul, dan Bapak juga tadi bilang di off cam kalau misalnya dia lebih nyaman untuk di Conference League aja. Iya. Kalau bisa. Mohon maaf, saya belum pernah ketemu kalian ya. Mohon maaf. Oh, belum. Iya, belum. Enggak, tadi kita dengar nggak sengaja dari Bandung tadi situ, Pak ya. Terima kasih Bapak Behdat Bibali. Yo, Ya. terima kasih. Kita hari ini banyak ininya ya. Narasumber Narasumber kita. Hotline kita. Sudah tidak ada lagi kan yang harus kita sudah obrolkan tidak menurut lagi saya. dan terima kasih yang udah bergabung bersama kami Nugi Yes. dan Karim. Timestamp Nugi. Timestamp kalian asli mana? Tulis di kolom komentar. Oke, itu aja episode dari Double Pivot yang akan kalian nikmati dan akan kalian benci di kolom komentar. Yes. Jangan lupa subscribe dan hate kalau emang kalian nggak suka. Hype. Iya. Kalau suka hype, kalau nggak suka hate. Nggak, kalau suka hype tapi habis itu ngomel nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oke, yang penting oke. hype lah. Yang penting hype, oke. Yang penting oke. hype. Subscribe jangan lupa, kita pengen jadi channel bola paling cepat. Cepet apa? Udah cepet. Oh udah cepet. Ya, sampai ketemu lagi di Double Pivot selanjutnya kalau kalian suka. Oke. Thank you Sampai guys. ketemu lagi. Dadah.
Jangan-jangan samakan Dia dengan yang lain, bibirnya yang merah. Allah, gila request gila apa gila? Gue gila. Bang beli bawang. Beli bawang nggak pakai kulit, bang jadi orang. Jadi orang jangan pelit-pelit. Deng beli batik. Beli batik. Mah cantik. Kalau sering bantu orang. Itu semua karena Allah. Itu semua milik Allah. Dari Allah barakallah. Banyak apa Gil? Banyak harta ngapain kalau nggak berkah fikirin. Oh punya harta. Tutup semua nih. Di bawah mati hidup indah bila mencari. Gue kelihatan. Sini aja harusnya. Oh, lu gak kelihatan ya? Zeki bagiin. Kalau gini kelihatan cuma ketutupan sini. Tolongin. Jadi miskin Nggak mungkin. Bila mencari berkah.